Film ini diawali dengan memperlihatkan program pemusnahan nuklir milik Korea Utara yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan tujuan mencapai perdamaian antar negara serta mewujudkan dunia terbebas dari nuklir. Sementara, tanpa dua orang tentara tengah menjinakkan bom sisa peperangan. Salah satu di antaranya bernama Kapten Jo yang sebentar lagi akan dibebas tugaskan. Lalu, ketika dalam perjalanan pulang, ia sempat menanyakan kabar dari Ji-young, yaitu istrinya yang sedang hamil. Namun tak berselang lama, tiba-tiba terjadilah sebuah gempa besar. Belakangan, diketahui kalau gempa itu adalah dampak dari letusan Gunung Baekdu di semenanjung Korea, yang mengakibatkan Korea Utara maupun Korea Selatan pasti mengalami kehancuran yang cukup besar. Selamat datang di Kisah Kilat, dan ini dia alur cerita film Asphalt. Cerita pun berlanjut memperlihatkan sekretaris Presiden Korea Selatan yaitu Yo Kyung. Dia meminta seorang profesor yang bernama Kang Bong Rai untuk hadir dalam rapat para petinggi negara. Berdasarkan penelitian, Gunung Baekdu memiliki 4 ruang magma yang salah satunya telah meledak beberapa jam yang lalu, sedangkan sisanya akan meledak secara beruntun. Diketahui bahwa ledakan paling dahsyat nantinya akan berasal dari ruang magma nomor 4, di mana dapat berpotensi gempa besar bahkan memusnahkan sebagian besar semenanjung Korea. Dan Profesor Kang pun mengusulkan untuk menghancurkan dinding ruang magma menggunakan bom di tambang nomor 9 Gunung Baekdu. Itu bertujuan demi mengurangi tekanan di ruang magma sehingga dapat meminimalisir dampak ledakan serta letusannya. Namun, probabilitas dari rencana ini hanyalah 3%. Belum lagi, mereka membutuhkan bom dengan daya ledak 600.000 kiloton, atau bisa dibilang semua itu hanya bisa dilakukan menggunakan bom nuklir. Lantas, rencana itu menimbulkan pertentangan dari banyak pihak, apalagi mereka juga tidak memiliki nuklir tersebut. Kemudian, Profesor Kang kembali menghadap Presiden, di mana sang Presiden memutuskan menggunakan rencana Profesor Kang karena memang tidak ada jalan keluar yang lain. Namun, yang menjadi masalah, di sini Korea Utara sebagai pemilik nuklir tidak bisa diajak bekerja sama dalam menangani bencana tersebut. Dengan terpaksa, sang presiden meminta Dewan Keamanan Nasional untuk melakukan hal gila, yaitu memerintahkan mengirimkan beberapa tentara untuk mencuri nuklir tersebut. Sedangkan Profesor Kang sendiri diminta mencari cara untuk meningkatkan probabilitas dari rencana miliknya. Beralih ke tempat lain, satu persatu tentara mulai direkrut ke dalam misi pencurian nuklir. Tidak terkecuali Kapten Jo yang memiliki segudang pengalaman di bidang terkait. Meski pada awalnya Kapten Jo menolak, tetapi ia berubah pikiran setelah dijanjikan bahwa istrinya akan dievakuasi ke tempat aman bersama warga Amerika. Ketika malam tiba, Kapten Jo meminta istrinya pergi lebih dulu ke pelabuhan untuk dievakuasi. Ia pun kemudian berbohong bahwa hendak melakukan sebuah misi biasa dan akan segera menyusul ke pelabuhan setelah menyelesaikannya. Hari pun berganti. Para tentara pilihan mulai mendapatkan briefing mengenai misi pencurian nuklir, di mana mereka harus terlebih dahulu menemukan pria bernama John Pyong, dan dia mengetahui lokasi nuklir berada. Selain itu, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, dikarenakan nuklir tersebut akan didenuklirisasi oleh pihak Amerika, maka kemungkinan besar mereka akan berselisih dengan tentara Amerika. Dan kedua, tidak ada banyak waktu sampai ruang magma keempat meledak, yaitu hanya 75 jam dari sekarang. Kemudian mereka mulai mempelajari sebuah detonator yang nantinya akan diisi oleh nuklir curian tersebut. Lalu setelah semuanya siap, dimulailah perjalanan menuju Korea Utara melalui jalur ilegal. Di sini ada 2 pesawat dengan tim yang berbeda, yaitu tim Alpha sebagai ahli tempur serta tim Bravo sebagai ahli teknis. Namun, di tengah perjalanan, kedua pesawat ini mengalami sebuah insiden di mana bagian engine pesawat terbakar akibat terkena abu vulkanik dari letusan gunung sebelumnya.
Alhasil, pesawat tim Alpha pun jatuh lebih dulu hingga hancur, sementara tim Bravo sempat menyelamatkan diri dengan melompat dari pesawat. Keadaan pun kian menegangkan ketika Kapten Joe harus mengambil sebuah kotak hitam berisikan peta tambang serta pelacak GPS dari pesawat tim Alpha. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di wilayah Korea Utara, lebih tepatnya tempat Jun Byong berada. Diketahui bahwa Jun Byong adalah agen khusus angkatan bersenjata yang menyamar menjadi anggota Kedutaan Besar Korea Utara. Tetapi, kini ia ditahan akibat ketahuan membocorkan informasi ke Korea Selatan. Yang jadinya, Kapten Joe dan pasukannya tidak boleh lengah karena orang tersebut sangatlah berbahaya. Mengingat kalau mereka ini bukanlah pasukan tempur utama, sehingga pengalaman di bidang baku hantam tidak semumpuni tim Alpha yang telah gugur. Sebelum perjalanan dimulai, sempat terjadi keributan hanya karena Jun Pyong meminta diberi waktu untuk mandi. Tetapi saat permintaan itu dikabulkan, tanpa disangka-sangka ternyata ia telah mencuri peta tambang dari Kapten Joe lalu memakannya. Padahal peta tersebut dibutuhkan untuk mengetahui lokasi dinding ruang magma tempat nuklir akan diledakkan. Barulah ketika perjalanan dimulai, Kapten Joe menyadari bahwa tas yang berisikan peta tambang menghilang. Lantas dengan terang-terangan, Jun Byong yang mengaku telah memakannya sehingga membuat tentara bernama Tae-sik marah besar. Singkat cerita, mereka berhenti di suatu tempat karena Kapten Joe menerima informasi baru dari markas pusat. Namun, di saat yang bersamaan, Jun Byong yang tengah buang air besar seketika menghajar Tae-sik lalu segera kabur dari sana. Beruntunglah para tentara masih belum terlambat untuk mengikuti jejaknya. Di tempat lain, Jun Byong yang telah sampai di rumahnya, ia pun segera mengganti baju, membekali diri dengan pistol, serta mengisi tenaga. Kemudian, Jun Byong hendak membunuh istrinya yang telah berkhianat hingga membuatnya dipenjara di tempat barusan. Sebuah tembakan pun dilepaskan. Tetapi sengaja dibuat meleset karena ia masih belum sampai hati melakukan hal tersebut. Namun suara tembakan itu memancing para tentara berdatangan dan membuatnya kembali ditangkap. Kembali ke tujuan awal yaitu menemukan keberadaan nuklir milik Korea Utara, Jun Byong memimpin perjalanan sampai ke sebuah pabrik yang terbengkalai. Untuk bisa sampai ke bawah sana, mereka harus melewati banyak penjaga yang bersenjata. Jadi, sudah pasti baku tembak tak dapat terhindarkan. Meski sempat dibuat kewalahan, akhirnya pihak Kapten Joe mampu menguasai keadaan tempat tersebut. Lantas, mereka segera menuju ruangan bawah tanah tempat nuklir milik Korea Utara disimpan. Di sini, Jun Byong dirantai pada tiang besi dan tanpa berlama-lama, Kapten Joe serta pasukannya mulai melepaskan ke-6 nuklir yang sudah terpasang pada 6 rudal besar. Lalu, nuklir yang telah dilepaskan dimasukkan ke dalam detonator. Saat itu tidak diduga terjadi sebuah gempa dampak letusan kedua milik Gunung Baekdu. Kejadian ini pun juga berimbas pada Jiong yang tengah dalam perjalanan menuju pelabuhan, sehingga ia harus bertaruh nyawa karena jembatan mulai runtuh, ditambah lagi adanya sebuah gelombang tsunami. Sementara, Jun Byong berhasil melepaskan borgolnya dari tiang, lalu mengganjal pintu ruang bawah tanah yang mulai tertutup akibat mendeteksi bencana, supaya para tentara bisa kabur dari sana. Setelah gempa bumi berakhir, rombongan Kapten Joe berhasil keluar dari ruangan bawah tanah. Sementara, Profesor Kang mampu meningkatkan probabilitas dari rencana miliknya menjadi 53%. Dengan meledakkan nuklir di tambang nomor 7. Dan Jiong selamat dari musibah tsunami meski harus berenang ke tepian.
Tetapi tak lama kemudian, hal buruk pun mulai menimpa mereka. Ketika sedang berhenti di suatu tempat, rombongan Kapten Joe diserang oleh sekelompok bersenjata dan bisa dibilang serangan tersebut sangatlah terorganisir. Dan ternyata itu adalah tentara Amerika yang hendak merebut nuklir dari mereka. Walaupun sempat melawan, mereka pun tetap saja tersudut hingga terluka parah. Alhasil, Jun Byung yang mengambil alih mobil baja lalu mengajak Kapten Joe bergegas pergi dari sana. Namun, di luar dugaan, di dalam mobil, Kapten Joe tidak mendapati anggota tim Bravo yang lain. Itu terjadi karena Jun Byung mempunyai sebuah niatan terselubung, yang ternyata ia akan menyerahkan nuklir tersebut pada seorang mafia asal Tiongkok sebagai syarat menebus anaknya yang tengah diculik dan disandra. Tidak berhenti sampai di situ, kabar buruk juga menimpa markas pusat, di mana tentara Amerika berdatangan ke sana dengan tujuan menghentikan jalannya operasi yang dinilai ilegal. Kejadian ini membuat Profesor Kang frustasi dan mengundurkan diri dari tugasnya, padahal ia telah menyempurnakan rencananya. Dan bahkan Pak Presiden sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Kapten Joe berniat melepaskan borgol selagi ada kesempatan. Namun sayang sekali, gerak-geriknya itu diketahui oleh Jun Byung. Meski Kapten Joe telah berusaha memacu mobilnya dengan kencang supaya Jun Byung terjatuh, tetapi usaha tersebut gagal dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Beralih ke Jiong, ternyata ia dievakuasi bersama Profesor Kang di dalam suatu bus yang sama. Lantas, terjadilah sedikit obrolan dan membuat mereka saling mengetahui latar belakang masing-masing. Beberapa saat kemudian, Jun Byung sadar dan kembali memborgol Kapten Joe. Ia pun menjadikannya budak dengan menarik gerobak untuk melanjutkan perjalanan. Di sini mereka juga sempat menceritakan kehidupan masing-masing. Kapten Joe menceritakan tentang istrinya yang akan melahirkan, sementara Jun Byung menceritakan tentang anaknya yang kini tengah dicuri oleh mafia Tiongkok. Ketika malam tiba, mereka berdua beristirahat di sebuah swalayan sambil mengumpulkan sisa-sisa minuman. Tetapi di tengah suasana hening, tiba-tiba inilah yang terjadi. Untunglah, tak lama kemudian, tim Bravo berhasil tiba akibat GPS yang dibawa oleh Kapten Joe. Lalu di tengah aksi pengejaran yang sengit, seketika terjadilah letusan ketiga Gunung Baekdu. Letusan itu pun mengakibatkan jembatan yang mereka lewati runtuh, bahkan detonator hampir terjatuh. Sampai akhirnya, rombongan Kapten Joe berhasil selamat, sedangkan mobil tentara Amerika berjatuhan ke jurang. Sementara, keadaan di pelabuhan juga sangat kacau, di mana para warga saling berebut untuk dievakuasi, tetapi Jiong malah ngotot ingin menunggu Kapten Joe. Mengetahui semua kekacauan tersebut lantas membuat Profesor Kang ingin kembali mengerjakan rencananya. Ia pun meminta Yokyung untuk mengunduh beberapa data dari markas pusat yang kini tengah dijaga oleh tentara Amerika. Sehingga Yokyung harus mengendap-endap agar bisa masuk ke ruangan penyimpanan data. Sementara Kapten Joe dan Jun Byung, pada akhirnya Jun Byung mau merelakan nuklir tersebut pada Kapten Joe. Karena ia sadar ada banyak nyawa yang harus diselamatkan dan alhasil Kapten Joe diberikan gambar peta tambang sedangkan Jun Byung hendak menuju kota Bujeongdong demi menyelamatkan anaknya sendirian. Dalam perjalanan menuju tambang di wilayah yang bernama Yongsuri, Profesor Kang menginfokan perubahan rencana. Singkat cerita, Jun Byung berhasil menemukan putrinya yang bernama Sun Oh. Tetapi saking lamanya tidak bertemu, Sun Oh hampir tidak mengenali sang ayah sehingga membuat Jun Byung merasa amat sangat bersalah. Kemudian di saat mereka saling melepas rindu, tiba-tiba rombongan mafia Tiongkok datang menagih detonator.
Keadaan pun semakin menegangkan ketika tempat tersebut juga dikepung oleh tentara Amerika. Dan kekacauan ini seketika meredam berkat kedatangan Kapten Joe ke TKP sambil membawa detonator. Ia pun secara terang-terangan menunjukkan detonator yang sudah diaktifkan dan tidak akan lama akan meledak. Karena tentara Amerika dan para mafia tahu betul kalau hitungan mundur detonator tak bisa dihentikan dengan cara apapun, lantas mereka beranjak pergi demi menghindari ledakan besar. Yang kemudian Kapten Joe meminta anggota timnya untuk segera meninggalkan lokasi. Begitu pula dengan Junpyong yang pamit kepada Sun-oh. Di dalam perjalanan menuju tambang, Kapten Joe juga sempat melepon Jiong di mana ia seperti mengucapkan salam perpisahan. Tetapi Jiong tetap yakin bahwa suaminya itu akan pulang dengan selamat. Dan di saat bersamaan, Gunung Baekdu mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus kembali. Alhasil, mereka harus bergegas menuju titik lokasi peledakan di dalam tambang, yang tentunya sambil terus diburu waktu yang semakin menipis. Kembali kepada Jiong yang tengah diantar oleh Profesor Kang, ternyata ia pergi ke rumah sakit akibat mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Sementara itu, Junpyong melakukan hal yang tak terduga, di mana ia masuk ke dalam lift sambil membawa detonator lalu mengunci lift tersebut. Ia pun meminta Kapten Joe segera meninggalkan tambang serta memohon agar Kapten Joe mau merawat Sun-oh di kemudian hari. Sampai akhirnya Junpyong benar-benar menuju pusat tambang sendirian. Mau tidak mau, Kapten Joe harus pergi meninggalkannya. Hingga pada akhirnya pengorbanan Junpyong tidaklah sia-sia. Perasaan bahagia pun menyelimuti warga Korea, tidak terkecuali Jiong yang telah berhasil melahirkan. 1 tahun kemudian, keadaan di Korea Selatan telah kembali normal. Tampak Kapten Joe yang hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Dan tidak lupa, ia juga menepati janjinya pada Junpyong untuk mengurus Sun-oh. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita Aspol. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.